Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pemiarti, mahasiswa program studi Magister Manajemen Universitas Sangga Buana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi yang merupakan studi kasus pada PT Medika Nusantara. Presentasi ini dibuat sebagai salah satu prasyarat ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer dengan dosen pembimbing Dr. Farida Yuliati SHSEMM. Kita mulai dengan ringkasan kasus. PT Medika Nusantara merupakan perusahaan penyedia alat kesehatan yang selama bertahun-tahun menjadi pemasok utama bagi rumah sakit pemerintah. Hasil audit internal mengungkap adanya berbagai penyimpangan dalam proses bisnis perusahaan, antara lain pemberian komisi kepada beberapa pejabat rumah sakit, kemudian pengaturan proses tender agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu, kenaikan harga alat-alat kesehatan atau markup hingga mencapai 40%, dan markup biaya pelatihan yang dibebankan kepada rumah sakit, dan pelanggaran yang lainnya. Akan tetapi, temuan tersebut yang merupakan indikasi pelanggaran serius oleh manajemen perusahaan diputuskan untuk tidak dipublikasikan dengan alasan menjaga citra perusahaan. Direktur utama bahkan beranggapan bahwa praktik tersebut merupakan kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam dunia bisnis. Kasus tersebut akhirnya terungkap setelah seorang whistleblower melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang sehingga memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap praktik korupsi, suap, manipulasi, pengadaan, dan lemahnya tata kelola perusahaan PT Medika Nusantara. Atas kasus tersebut, maka dilakukan identifikasi permasalahan etika apa saja yang dilanggar. Yang pertama adalah pemberian komisi kepada para pejabat rumah sakit, kemudian yang kedua pengaturan proses tender, yang ketiga adalah markup harga alat kesehatan dan biaya pelatihan, selanjutnya adalah hasil audit internal yang tidak dipublikasikan, rasionalisasi perilaku tidak etis oleh pimpinan, selanjutnya, lemahnya sistem tata kelola dan pengendalian internal. Yang terakhir adalah ketergantungan pada whistleblower dalam pengungkapan pelanggaran. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai akar penyebab, bentuk pelanggaran, serta dampak dari kasus PT Medika Nusantara, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tapi juga mencakup perspektif tata kelola perusahaan, etika bisnis, dan pengendalian organisasi. Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan, kelemahan pengawasan, serta efektivitas mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran. Pembahasan kasus ini akan dianalisis dengan menggunakan beberapa kerangka konseptual, yaitu yang pertama adalah fraud triangle dan fraud diamond, yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecurangan yang meliputi pressure, opportunity, rationalization, dan kemudian ditambahkan dengan capability. Kemudian yang kedua adalah corporate governance, untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan, di mana pada kasus ini terdapat pelanggaran terhadap 5 prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya, berdasarkan analisis bisnis etik untuk mengevaluasi kesesuaian tindakan perusahaan dengan prinsip-prinsip etika bisnis, maka telah dilakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis, terutama kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, berdasarkan analisis whistleblowing system untuk mengkaji efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran,
akhirnya terungkap melalui whistleblower menunjukkan adanya sistem pelaporan pelanggaran di perusahaan ini belum berjalan secara efektif. Berdasarkan analisis ISO 37001 Anti-Bribery Management System yang digunakan untuk menilai penerapan sistem pencegahan penyuapan, seluruh persyaratan gagal dilakukan, diantaranya kebijakan anti suap, pengendalian keuangan, dan seterusnya. Untuk analisis Environmental, Social, and Governance atau ESG, untuk menganalisis dampak terhadap keberlanjutan perusahaan belum menerapkan prinsip ESG secara optimal, khususnya pada aspek tata kelola yang menjadi dasar dalam membangun integritas dan keberlanjutan organisasi. Terakhir adalah analisis compliance management untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal, di mana terdapat berbagai ketidakpatuhan, yaitu terhadap hukum, internal, etika, pengadaan, dan pelaporan. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, maka diharapkan akan diperoleh analisis yang menyeluruh sekaligus rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Sebagai tambahan, terdapat analisis lainnya yaitu analisis stakeholder untuk melihat dampak kasus yang terjadi terhadap para pemangku kepentingan, di mana kasus ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan saja, tapi juga oleh institusi kesehatan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap proses pengadaan alat kesehatan. Dan kemudian analisis resiko bisnis yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola ketidakpastian yang memengaruhi pencapaian tujuan. Kasus ini telah menimbulkan berbagai risiko bisnis yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Sebagai solusi atas kasus tadi dan setelah dilakukan berbagai analisis, maka terdapat 3 alternatif solusi. Yang pertama adalah strategi pencegahan fraud, di mana ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah zero tolerance terhadap fraud dan penyuapan. Kemudian melakukan fraud risk assessment, memperkuat proses due diligence terhadap mitra bisnis, memisahkan fungsi-fungsi yang penting di perusahaan, melakukan audit internal dan audit kepatuhan oleh auditor independen, mengembangkan whistleblowing system, serta menerapkan standar ISO 37001 Anti-Bribery Management System sebagai sistem pencegahan penyuapan. Kemudian alternatif solusi yang kedua adalah program budaya etika perusahaan, di mana budaya etika ini harus dimulai dari komitmen pimpinan sehingga seluruh karyawan memahami bahwa integritas merupakan nilai utama perusahaan. Selanjutnya adalah desain sistem pengendalian internal. Desain sistem pengendalian internal dapat mengacu pada kerangka COSO Internal Control Framework yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Bagaimana mengimplementasikan alternatif solusi ini? Tentunya dibutuhkan suatu tindakan yang realistis, yaitu berupa penyusunan roadmap implementasi tata kelola anti korupsi yang merupakan rencana strategis yang disusun secara sistematis dan bertahap untuk membangun, menerapkan, dan memperkuat sistem tata kelola organisasi yang mampu mencegah, mendeteksi, serta menangani praktik korupsi, penyuapan, dan berbagai bentuk kecurangan. Terdapat 7 tahap roadmap. Yang pertama adalah komitmen manajemen, kemudian tahap identifikasi resiko, tahap penguatan sistem, tahap pengembangan budaya integritas, tahap implementasi ISO 37001, kemudian tahap penguatan whistleblowing system, dan terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Pada akhirnya, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa kasus PT Medika Nusantara memperlihatkan kegagalan menyeluruh dalam pengendalian fraud, tata kelola perusahaan, etika bisnis, dan kepatuhan.
sehingga diperlukan solusi berupa strategi pencegahan fraud melalui transformasi tata kelola perusahaan dengan strategi pencegahan fraud, program budaya etika perusahaan, dan desain sistem pengendalian internal. Adapun untuk implementasinya, yaitu berupa penyusunan langkah-langkah atau roadmap yang realistis sehingga dapat mengurangi risiko fraud dan korupsi, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.